kita akan membahas berbagai topik menarik seputar dunia bisnis dan manajemen. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC. Jadi BMC sendiri merupakan alat yang sangat powerful yang dapat membantu kita untuk merancang, mendokumentasikan, dan memahami model bisnis dengan lebih baik. BMC diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Jesse Pinkner dalam buku mereka yang berjudul Business Model Generation. Baik, pada dasarnya BMC adalah sebuah kanvas satu halaman yang terdiri dari 9 blok bangunan yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Kanvas ini membantu kita untuk melihat seluruh gambaran model bisnis dengan jelas dan struktur. Pada dasarnya, BMC adalah sebuah kanvas atau satu halaman yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pinkner dan kini digunakan oleh ribuan startup dan perusahaan besar di seluruh dunia. Dengan BMC, kita bisa melihat keseluruhan aspek bisnis kita dalam satu halaman sederhana yang terdiri dari 9 elemen penting. Dalam video ini kita akan membahas setiap elemen dari bisnis model kanvas, mulai dari customer segment hingga revenue streams, disertai dengan implementasinya pada bisnis UMKM Pawon Eyangti. Kita juga akan melihat bagaimana BMC dapat membantu dalam menemukan kekuatan dan kelemahan serta mencari peluang baru untuk inovasi dari bisnis yang dijalankan. Mungkin dari Pak Nur Hadi ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Hadi, merupakan salah satu pembina mata kuliah pemodelan bisnis bersama dosen yang pertama yaitu Bapak Dr. Rusdi Hidayat MSI. Mata kuliah pemodelan bisnis memberikan bantuan bagi kita untuk merancang dan menganalisis sebuah bisnis supaya bisa berkembang dan tumbuh menjadi sebuah bisnis yang sukses. Baik ini untuk perusahaan yang skala rintisan maupun perusahaan yang sudah besar. Ada beberapa alat yang berguna untuk mengembangkan sebuah model bisnis seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, antara lain kanvas model bisnis yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi beberapa komponen yang mestinya disiapkan sebelum membangun sebuah bisnis yang bagus. Nah, video ini memberikan gambaran bagaimana penerapan dari pemodelan bisnis untuk mewujudkan sebuah bisnis yang sukses. Apalagi sekarang dibantu banyak teknologi informasi yang berkembang secara pesat luar biasa yang memungkinkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk membantu mewujudkan bisnis yang sukses. Saya berharap teman-teman yang melaksanakan tugas praktek hasil dari proses pembelajaran panjang dari mata kuliah pemodelan bisnis ini mampu memberikan inspirasi, juga memberikan sarana pembelajaran bersama bagi siapapun yang ingin belajar tentang pemodelan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ingin melakukan wawancara dengan salah satu pemilik usaha UMKM makanan dan minuman dengan Bu Indaro dengan nama UMKM Pawon Eyangti. Ibu, yang pertama boleh diceritakan usaha apa yang Ibu dirikan ini dan apa yang mendorong Ibu untuk memulai usaha ini? Dari awal saya kan suka masak, jadi
untuk melanjutkan hobi sekaligus berusaha juga, saya mendirikan UMKM Power EMT ini dengan memasak makanan seperti nasi kotak, itu pesanan-pesanan yang ada di luar dari kecamatan, kelurahan atau wilayah sekitar. Sekolah-sekolah juga sudah mulai kenal dengan kami. Siapa target pelanggan utama dari usaha ibu ini? Sekolah, perkantoran, perusahaan, sama warga sekitar yang membutuhkan. Nilai utama dari produk yang ibu tawarkan ini apa saja? Makanan kayak nasi, terus ada minumannya itu sinom. Nilainya ya seperti itu Mbak, maksudnya kayak kita membantu orang yang malas memasak gitu. Ya, jadi biasanya kan butuh, daripada beliaunya ribet, kayaknya langsung kontak ke kami. Apa yang membuat produk ibu ini unik dan banyak diminati para pelanggan? Kayaknya rasanya deh banyak yang cocok gitu aja. Kalau produknya ibu yang paling best seller itu apa Bu? Nasi kotaknya itu Nasi kotaknya. sama ya kan, kalau sekarang saya kan bikin ceker pedas juga. Jadi kemarin sempat ada event pasar, saya taruh ceker pedas, mencoba, ternyata Banyak peminatnya. ya. Mau tanya juga Ibu, selain tadi kan Ibu juga menceritakan tentang bazar ya Bu. Selain itu apa media atau saluran apapun yang Ibu jual belikan untuk makanannya, medianya? IG sama FB aja. Iya. Soalnya mau ke Shopee Food sama GrabFood, Gojek itu masih taraf ini. Iya, berjalan, nunggu. Kalau boleh tahu Instagramnya apa Bu namanya? Oh, ini yang B. Oh, Neyanti ya. Berarti juga ada di WhatsApp gitu ya Bu ya? Atau cuma Pasang status juga. Oh, Story di WA itu pasti. Nah biasanya cara mendistribusikan produk sama layanan itu gimana ya Bu? Pengantaran. Jadi kita antar. Oh, Kalau sewilayah Surabaya kita gratis ongkir. Kalau di luar Surabaya kita pakai ongkir. berarti kalau di luar Surabaya ada yang Kalau ke Sidoarjo kan Oh, otomatis iya. warung gitu kan Sidoarjo, Iya. sudah lepas dari Surabaya. Meskipun Pondok Chandra kan meskipun dekat tapi wilayahnya sudah beda. berarti paling jauh Pondok Chandra Iya. atau Waru itu ya Bu? Iya. ya? Baik. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk membangun dan mempertahankan hubungan antara Ibu sama pelanggan-pelanggan Ibu? Rasa ini tidak boleh berkurang, jadi harus tetap kita tidak boleh mengurangi bahan atau mutu supaya pelanggan tetap ke kita. Biasanya sejauh ini ada nggak Bu pelanggan-pelanggan yang komplain? Nah itu bagaimana tanggapannya Ibu? Gitu? Kalau masalah nasi, insya Allah nggak pernah. Tapi pernah kue, karena ya kan kita juga menyediakan kue basah untuk rapat. Iya. Tapi karena memang jamnya yang pemesanannya itu siang, kadang kita buatnya pagi, akhirnya agak basi. Itu sempat kita rubah dan alhamdulillah sudah mulai diperbaiki. Sudah diperbaiki. Yang saya mau bertanya mengenai bagaimana sumber modal yang digunakan untuk memulai bisnis ini. Alhamdulillah dari pertama awal saya mulai bisnis ini tidak pernah pinjam, jadi istilahnya tabungan saya sendiri. Ya. Soalnya kalau pinjam itu takut. Kalau usaha itu kan ada pasang surutnya. Iya. Kadang ada rame, ada sepinya. Kalau pinjam kita sempat jantung nanti untuk bayarnya itu. Jadi alhamdulillah selama ini masih kita pakai modal tabungan kita sendiri. Kemudian bagaimana cara Ibu menentukan harga dari setiap produk yang Ibu perjualbelikan? Sesuai permintaan dari
customer. Jadi kalau customer minta saya minta nasi kotak dengan harga 25, saya minta nasi kotak dengan harga 20. Atau anak mahasiswa kemarin UNER, kampus C, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, itu minta dengan harga 12.000. Boleh. Jadi sesuai permintaan konsumen. Ya. Sampai request juga gitu ya. Bisa. Lalu sumber daya apa yang paling penting di bisnis yang Ibu jalankan? Sumber daya yang digunakan. Apa ya Mbak ya? Soalnya kan Kita sendiri. iya. Enggak, sama tetangga. Jadi kita menggunakan tetap ada 3 orang yang ikut saya. Begitu ada pesanan kayak kemarin itu di Madrasah Aliyah Negeri itu kan butuh 520 petek nasi. Ya, jadi kita ke tetangga itu sumber dayanya ya dari manusia ya itu kayaknya. Tetangga. Sama biaya apa yang paling signifikan dalam bisnis ibu gitu, kayak income-nya ibu gitu. Bagaimana kayak ibu mengelola keuangannya gitu? Kalau pas harga naik itu kan kemarin itu sempat harga kayak bawang lombok itu kan naik selangit ya kenaikannya. Tapi tetap saya antisipasi, tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi daya. Jadi supaya pelanggan tetap ke kita. Kuncinya ini ya Bu, konsisten di rasanya, kualitasnya itu ya Bu. Kualitas tetap dijaga. Terus selama ibu menjalankan UMKM ini, tantangan terbesar itu apa Bu? Pemasaran. Pemasaran. Soalnya kan kalau pas rame-rame, tapi Iya. kalau pas sepi itu Kalau biasanya tuh paling rame tuh di mana Bu? Agustus. Kalau Agustus, bulan Agustus itu kan sekolah, kelurahan, kecamatan menggunakan event upacara. Jadi biasanya dia membutuhkan nasi kotak atau kue. Kalau di SMA 16 itu kita sampai 750 paket. Ya, itu saya menggunakan tenaga hampir 5 sampai 6 orang. Kalau sedikit kalau 3 orang kan nggak nutupi gitu, soalnya pagi banget. Jam 5 sudah harus nyampe di SMA 16. Kalau hari-hari biasa itu sebenarnya itu saya pengen pemasarannya itu kayak teman-teman yang lain, tapi berhubung saya ini juga gaptek ya, nggak seberapa pinter sama IT, jadi ya wis menunggu apa kata anak saya. Kalau pas ada anak saya libur atau apa. Untuk selama ini kan tadi bukan pakai beberapa platform juga itu paling rame itu di mana Bu? Kayak di Instagram atau di WA atau di mana? Story WA. Oh, di story ya. Terus kayaknya sih gede tular kayaknya. Kemarin kan pertama di anak yang Universitas Erlangga itu, anak UNER itu temennya. Pertama temennya dia pesan, habis itu lagi. Terus lagi gitu loh. Nggak tahu saya, pokoknya dari temennya kayaknya. Jadi dari mulut ke Dari mulut mulut gitu. ke mulut. Kalau di IG belum, selama ini belum pernah nyantol. Sebenarnya ya sering sih kita posting, kalau ada usaha kita foto, kita posting. Tapi nggak tahu, namanya juga usaha ya. Mungkin di IG nanti bisa kayak dibuat jadi katalognya gitu Bu. Itu jualan apa aja gitu. Pengennya sih Iya. seperti itu, tapi kan nggak bisa. Saya ini gaptek. Dalam menjalankan usaha ibu ini siapa mitra yang biasa ibu ajak kerjasama? Apa ya ini soalnya ya suami saya sendiri kayaknya. Nggak ada Mbak. Sama tetangga-tetangga Tetangga tadi ya. sama tetangga yang membantu. Kalau dari kelurahan itu juga difasilitasi itu ya Bu? Yang ada bazar Ya, tapi kan kalau kelurahan itu nggak jamin, karena biasanya kelurahan membuat event itu lokasinya yang tidak menjamin orang itu akan datang. Kayak kemarin kan ada hari tanggal 1 Juni itu ada event bisa kasihan temen-temen. Kalau saya sih alhamdulillah dari ada habis nasi temen-temen yang lain masih banyak. Itu kan
modal aja nggak nyampe, apalagi untung gitu. Kasihan, harus ikan lagi kalau keluar mau buat ikan, lokasinya harus dekat dengan mereka, jangan di rumahan. Kalau di rumahan kan agak jauh, kalau jauh kan nggak mungkin yang keluar suku-suku mau naik sepeda kan nggak Iya. Kamu jangkau. gitu. Baik Ibu, terima kasih Sama-sama. atas informasinya yang dikasih ke kami. Ya, semoga nanti jalan Ibu, UMKM Ibu semakin lancar juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.